Salam sahabat makanan rohani sehat channel. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memelihara hidup kita. Topik kita kali ini adalah mengenai tujuan kebangkitan Yesus untuk setiap orang percaya. Dalam keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat tentang kebangkitan Yesus, yaitu pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu setelah rangkaian peristiwa penyaliban, kematian, dan Yesus dikuburkan. Pagi itu menjelang menyingsing fajar setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus juga Salome menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, dan duduk di atas batu itu yang adalah batu penutup pintu kubur. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah Ia katakan sebelumnya kepada kamu. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia." Kata malaikat itu pula, "Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dengan rasa takut, tetapi ada sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan hal tersebut. Dan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendengatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Kata Yesus pula kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, Yesus telah bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya oleh kuasa Allah Bapa, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub, yaitu Allah Israel. Allah yang empunya langit dan bumi, dan Dialah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah tujuan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Paling sedikit ada dalam ketiga hal ini. Yang pertama, untuk membenarkan setiap orang yang percaya dan yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi, setiap orang yang percaya dibenarkan oleh Allah dalam kebangkitan Yesus. Roma pasal 4 ayat 22 sampai 25. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yang kedua, supaya setiap orang percaya tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Yesus, rela hidup memikul salibnya, dan tidak hidup dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan, hidup dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang ketiga, supaya setiap orang yang telah menjadi percaya dan kemudian meninggal dunia dibangkitkan pada akhir zaman, seperti Yesus sendiri telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. 1 Korintus 15 ayat 20-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikian topik ini telah disampaikan kepada setiap sahabat Makanan Rohani Syah Channel dimanapun berada. Doa kami saudara senantiasa di dalam berkat dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa kembali pada topik mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.